Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita berupa iman, Islam serta kesehatan yang utama ya. Karena hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam kajian As-Salam Sekolah Alam Indonesia Cipedak. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Qudwah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di siang hari ini yang Masya Allah luar biasa cerah ya Ibu-Ibu, mudah-mudahan masih senantiasa semangat ya. Walaupun mungkin banyak yang mulai ngantuk ya karena juga aktivitas yang Masya Allah mungkin ya Ibu-Ibu semua dari dini hari gitu ya sampai dengan hari ini, tapi yang hadir Masya Allah ya masih bisa berkesempatan hadir dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat ya untuk mengikuti kajian hingga akhir nanti. Karena insya Allah nanti di akhir akan ada kejutan mungkin ya, kejutan. Ya nanti akan kita sampaikan di akhir ya. Insya Allah hari ini kita akan mengangkat tema tentang rahasia zero waste tanpa ribet ya. Yang insya Allah sih kalau Ibu-Ibu Sekolah Alam Indonesia udah pahmu banget gitu ya terkait dengan zero waste, tapi nggak ada salahnya kita kupas lagi gitu ya. Siapa tahu ada yang kemarin semangatnya lagi mengendur gitu ya, sehingga perlu cas lagi gitu ya terkait dengan zero waste. Ataupun Ibu-Ibu di sini ada yang belum tahu sama sekali, insya Allah kita akan bahas di kajian kita kali ini bersama penulis buku dan founder Belajar Zero Waste, Ibu Deka Wardani. Insya Allah Ibu Deka Wardani sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya Bu, kita agak terlambat ini. Iya. Mungkin dari waktu yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, Ibu-Ibu semua, kita buka pertemuan kita dulu dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda M. Dihya Al-Aqwa, SD 3 Sekolah Alam Indonesia, yang insya Allah akan menyampaikan surat Al-Infitor. Ananda Dia udah siap belum? Siap belum Dia? Udah. Yuk silakan Dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu fatarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im
wa inna fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma kama yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Semoga Ananda Dia yang membaca dan kita yang menyimak senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dia. Baik, Ibu-ibu, kita langsung saja ya ke materi kita hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari Ibu Deka Wardani. Ibu Deka Wardani atau biasa dipanggil Ibu Dini adalah ibu dari sepasang anak kembar usia 13 tahun yang sudah 5-6 tahun ini menjalani homeschooling. Beliau merupakan lulusan arsitektur ITB, Masya Allah ya. Kemudian pernah tinggal di Bandung selama 10 tahun dan bekerja di konsultan arsitektur urban desain kurang lebih 3 tahun. Sejak 2010 beliau menulis dan terlibat dalam kurang lebih 60 judul buku anak-anak dan non-fiksi dengan tema-tema lingkungan hidup dan perkotaan hingga sekarang. Beberapa tahun terakhir, 2008 sampai 2017, Ibu Dini menjadi dosen jurusan perencanaan wilayah dan kota Universitas Brawijaya. Kemudian memutuskan untuk full mendampingi putra-putrinya di rumah dan resign. Bidang keahliannya adalah perancangan kota dan arsitektur lingkungan binaan. Kepeduliannya terhadap isu-isu perkotaan dan lingkungan hidup membuatnya bersemangat untuk menulis buku anak serta berbagai ilmu dan manfaat bagi sesama. Di 2016 menginisiasi komunitas belajar sahabat alam cilik yang bergerak di pendidikan pengenalan hidup ramah lingkungan bagi anak-anak, dan di 2019 merintis klub jelajah ilmu ruang belajar berbasis project dan problem solving. Pernah menjadi juara 1 lomba menulis dongeng konferensi sanitasi dan air minum nasional 2015. Buku-bukunya menjadi bestseller dan dicetak ulang, antara lain Kisah Kota Kita, Sahabat Bumi, Seri Dunia Kita, dan seri Quran Menakjubkan. Buku non-fiksi beliau berjudul Menuju Rumah Minim Sampah, Bayi-bayi Sekali Pakai dan Mengompos di Rumah Itu Mudah menjadi bacaan wajib bagi yang ingin menerapkan gaya hidup minim sampah. Nah, ini perlu nih kita punya ya ibu-ibu bukunya. Bacaan wajib ya. Ibu Dini juga founder dari kelas belajar Zero Waste, dan selain melalui buku, Ibu Dini juga banyak berbagi tips, info, dan kiat hidup ramah lingkungan di akun IG-nya @dekawardani. Ya, silakan di-follow ya ibu-ibu ya biar makin khatam ya, biar makin khatam terkait dengan Zero Waste-nya. Baik, Ibu Dini sudah siap ya Bu, insya Allah. Kepada Ibu Dini dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya senang sekali berada di tengah para ibu pembelajar nih ya. Insya Allah walaupun siang-siang kita tetap ini ya, tetap semangat ya. Saya barusan makan siangnya jajan pasar nih, kira-kira jadi saya semangat juga nih habis makan cenil, klepon dan lain-lain ini ya. Oke, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga pertemuan kita diberi kelancaran dan diberi keberkahan, dan semoga ilmu yang kita dapat di Ibu Dini, hilang sinyal mungkin ya. Gitu ya. Baik, saya akan share screen karena nanti banyak informasinya lewat
lewat ini ya, slide. Oke. Bismillah, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Tadi sudah perkenalannya jadi panjang lebar ya. Ini adalah beberapa buku yang saya tulis memang. Semua buku yang saya tulis ini berdasarkan pengalaman pribadi, eksperimen-eksperimen saya di keseharian bersama dengan keluarga. Ya, semoga dengan buku-buku ini, walaupun nanti saya tidak ada, ilmunya tetap mengalir begitu. Nah, mungkin saya ingin sedikit membuka kajian hari ini ya, bahwa kita ini yang ada di sini semuanya adalah muslimah, dan kita tahu kita ini dilahirkan sebagai umat terbaik di antara manusia. Dan umat terbaik ini diberi tanggung jawab untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Dan mungkin teman-teman juga tahu betapa sekarang ini isu-isu tentang lingkungan itu juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita, apalagi teman-teman di sekolah alam ini ya. Jadi anggaplah ini sebagai amar ma'ruf dan nahi mungkarnya kita gitu. Semoga ini akan menjadi sebuah amal ibadah ya, jika kita memang luruskan niat kita karena Allah. Ibu-ibu, ini kira-kira kelahirannya sama nggak ya sama saya, atau lebih muda atau lebih tua? Saya kelahiran akhir 70, jadi saya awal 80, akhir 70 itu saya lahirnya. Dan saya masih ingat sekali bahwa waktu saya kecil itu saya menjalani hidup yang menurut saya pengalaman masa kecil saya itu menyenangkan gitu. Karena saya ingat kalau misalkan waktu kecil pas mau Ramadan itu biasanya Mbah Putri saya tuh, karena beliau itu orang Jawa ya, beliau tuh masak banyak gitu. Kemudian saya dipanggil, disuruh ater-ater nih, ceritanya ater-ater ke tetangga. Nah, ater-ater kalau ke tetangga kalau zaman dulu bukan pakai ini ya, bukan pakai jempol. Kalau sekarang kita pakai jempol, order catering gitu ya, terus cateringnya yang datang, nanti satpamnya yang bagiin gitu kan ke tetangga. Kalau zaman dulu enggak nih. Zaman dulu itu saya ingat banget, nenek saya itu nurunin yang namanya tenong. Tenong itu kalau di Jawa rantang yang besar sekali ukurannya, yang satu piring itu bisa masuk ke dalam rantang. Jadi piringnya masuk ke dalam rantang. Kalau mau nganterin ke tetangga itu tenongnya 2 susun. Jadi ada piring 1, piring 2 gitu. Nah, ada nasinya di bawah, terus atasnya adalah kuenya. Gitu ya. Kirimlah saya ke tetangga. Ya, kirim ke tetangga, nanti saya nunggu tetangga nih. Tunggu tetangga mindahkan piringnya. Jadi piringnya itu dialapisi daun pisang, nanti daun pisangnya diambil, kemudian tetangga itu kadang suka membalas ngasih sesuatu di dalam tenong ini. Ya, itu yang biasanya saya tunggu-tunggu tuh balasannya apa gitu ya, diintip dulu sambil jalan pulang. Nah, kalau sekarang berbeda sekali ya. Kita kalau sekarang mau order apa-apa, misalkan mau kirim takjil ke tetangga, pakainya styrofoam, pakainya dus, mika, ya, tin wall, gitu. Jarang tuh ada yang, bahkan saya ini pernah pengalaman, mau beli pecel, gitu, mbaknya tuh nggak bisa buka rantang. Dia bilang, ini gimana sih Bu? Saya nggak pernah nih kayak gini, katanya begitu. Jadi dia tuh nggak pernah tahu rantang. Itu luar biasa memang. Nah, ini kita menjalani era yang berbeda dengan para pendahulu kita nih. Ya, generasi kita dan ke bawah kita, anak-anak kita nih, ibu-ibu terutama ya, itu adalah generasi yang inginnya cepat, praktis, hasilnya langsung terlihat. Kalau bisa untungnya besar, pengorbanannya kecil. Nah, ini mungkin juga ajaran dari dulu zaman kita sekolah tuh kita diajarinnya kalau bisa keuntungannya besar, pengorbanannya kecil. Gitu ya.
prinsipnya prinsip ekonomi. Ini kemudian dibawa terus, termasuk juga di dalam lingkungan, di dalam keseharian kita di bumi Allah ini. Apa yang terjadi? Muncullah budaya instan. Ya, budaya instan itu mulai A sampai Z nih budaya instannya. Jadi dari yang tadi masalah makanan, masalah ngadain acara, masalah perawatan tubuh ya, perawatan wajah nih serum kah ya, ibu-ibu apa namanya? Moisturizer, krim malam, krim siang. Itu yang ditanya berapa lama kita bisa dapat hasilnya. Gitu ya. 2 minggu udah kelihatan cerah nggak? Gitu. Pertanyaannya begitu. Kita nggak menghargai proses. Kalau zaman mbah saya dulu perawatan rambutnya pakai cem-ceman. Ya, pakai lidah buaya, pakai minyak kelapa ditambah pandan lah, kayak gitu-gitu ya. Terus pakai bedak dingin, apa namanya, pakai lulur, ya kan? Nah, itu rutin, dikerjakannya rutin dan hasilnya tidak bisa semalam jadi. Nah, itu sangat berbeda, sangat sama sekali berbeda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang terbiasa klik hasilnya kelihatan, ya. Nah, ini bisa menjadi pisau bermata dua sebetulnya bagi kita semuanya gitu, termasuk bagi lingkungan kita. Gitu. Nah, saya ingin ngajak ibu-ibu jalan-jalan dulu. Ternyata dalam kurun waktu 100 tahun yang tadi saya cerita, zaman nenek saya dengan zaman kita sekarang ya, zaman saya kecil tuh masih ingat kita bisa tukar botol ya ibu-ibu ya, tukar botol dengan mainan, tukar botol dengan botol lagi gitu, misalkan kecap dengan kecap tuh kita bisa tukar botol. Sekarang hampir susah untuk mendapatkan itu. Nah, tapi dalam kurun waktu 100 tahun, kita umurnya belum 100 tahun nih ibu-ibu. Bumi kita sudah mengalami banyak sekali perubahan. Ya, ini ada perubahan yang terjadi kekeringan. Ya, September sampai hari ini kita belum merasakan hujan nih. Di Malang belum hujan. Ya, panas, debu. Nah, tanaman-tanaman hias saya pada mulai kuning-kuning nih, susah, airnya juga susah. Nah, terus kemudian ini, kita nggak merasa, ya memang, karena kita ada di tropis, kita ada di Khatulistiwa. Tapi kalau dilihat, sekarang ini, dalam 100 tahun itu es di kutub utara dan selatan itu udah cair. Ya, sudah cair, sampai kita bisa lihat ini tebingnya, yang dulunya ada tebing di sini, di kiri, sekarang yang kelihatan udah gunung batunya gitu. Padahal es itu punya peran signifikan sebagai pendingin bumi gitu. Belum lagi deforestasi. Nah, deforestasi yang kita lihat ini dalam 10 tahun hutan kita gundulnya, kalau ibu-ibu bisa amati di Pulau Kalimantan aja, hutan kita berkurangnya sangat signifikan nih. Ini prediksi 2020 gitu. Nah, kemudian anak-anak kita kira-kira nanti masa depannya seperti apa? Kalau bisa kita renungkan bareng-bareng, kita aja udah mengalami yang tadi esnya cair, hutannya hilang dan sebagainya. Salah satu masalah terbesar dari budaya instan yang saya ceritakan tadi di depan ya, mungkin ibu-ibu juga kalau masa kecilnya di desa, di kampung ya masih ingat kalau ada kendur sebagainya gitu ya. Dulu kita pakainya daun pisang dan sebagainya. Sekarang kita pakainya maunya yang praktis, maunya yang instan, maunya yang gampang. Akhirnya timbullah masalah lain, yaitu salah satunya sampah. Nah, kita bisa lihat apalagi di era pandemi ini, semua orang maunya pakai yang sekali pakai karena masalah higienitas. Ya, saya ngobrol sama teman, banyak sekali orang yang lebih percaya plastik di luar gitu ya. Maksudnya kalau beli sesuatu misalkan bubur ayam atau apa, itu lebih percaya dengan plastik dari abangnya daripada rantang yang dia bawa sendiri gitu. Padahal rantang yang kita bawa sendiri itu jauh lebih bersih karena kita yang nyuci. Ya kan?
kita tahu bagaimana cara kita nyuci. Sedangkan plastiknya si abang, kita nggak tahu udah dipegang berapa orang, di pabriknya bagaimana, nggak ngerti. Tapi kadang perasaan atau pikiran itu membuat kita mempercayai bahwa itu lebih higienis, karena itu bisa langsung kita buang gitu. Belum lagi masalah sampah medis, ya. Semua hampir di seluruh dunia sekarang terkena ini masalah sampah, pengelolaan sampah medis. Ya. Ini masker. Ini banyak sekali yang belum tahu cara bagaimana membuang masker dengan benar. Ya. Jadi dibuanglah sembarangan. Dan menurut KLHK nih sampah tuh sampai naik 36% saat pandemi. Ya. Dan kita lihat ini tuh, sampah masker ini udah dikira makanan ini sama hewan-hewan liar. Ya, penyu mengira itu ubur-ubur. Ini albatros mungkin juga ngiranya itu makanannya dia, dan mereka sama sekali tidak bisa membedakan gitu. Ya, yang punya akal, yang diberi akal itu kita, sedangkan hewan tuh hanya diberi insting sama Allah. Nah, belum lagi masalah ini. Masalah sampah ketika Ramadan. Sampah ketika Ramadan itu sampai 20%. Nah, ini yang nyampah kira-kira kaum muslimin atau bukan nih? Kalau kita bisa berkaca ke diri kita sendiri, ya ini mestinya kaum muslimin, karena masalah beli buka yang berlebihan, pengen jajan takjil, terus kemudian tidak dihabiskan, dan sebagainya gitu. Ya, nah ini juga sebuah fenomena yang mungkin kemarin sempat viral, bahwa kalau dulu menyelam di bawah laut Indonesia itu masih bisa lihat ikan pari, sekarang yang dilihat kresek nih ya. Nah, akibat dari itu semua, sekarang muncul yang namanya pulau baru, ya, pulau tapi isinya atau terbentuknya dari sampah plastik. Ya, disebut Pacific Garbage Patch. Dan ini tidak hanya di Pasifik, ini ada di mana-mana, di samudra yang lain-lain juga banyak. Di Arktik ada, di Antartik juga ada gitu, di samudra India juga ada. Dan masalahnya sampah yang dihasilkan atau yang terbentuk ini di samudra itu, kalau saya baca, ini bisa dicek dari linknya, itu bukan saja dari aktivitas nelayan, kapal pesiar, dan sebagainya, tapi juga kiriman dari daratan. Jadi 80%-nya itu sebetulnya adalah kiriman dari daratan. Kiriman dari daratan itu bisa berupa dari misalkan TPA yang longsor ke sungai, gitu ya. Jadi bukan karena hanya orang yang sengaja buang sampahnya ke laut gitu, atau buang sampahnya ke sungai, enggak. Tapi juga dari longsoran TPA dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat, pastinya kalau kita masih punya hati nurani yang paling dalam, kalau lihat seperti ini, kita pasti merasa ini zolim sekali gitu. Ini zolim sekali, karena apa? Mereka itu tidak nyampah, tapi mereka yang kena, gitu kan? Kita yang nyampah, makhluk Allah yang lain yang kena, gitu. Ya, betapa zolimnya manusia ini kalau kita bisa renungkan gitu. Dan kalau kita perhatikan, saya dulu setiap kali lihat kayak gini tuh nangis juga, karena apa? Saya ingat yang diliput, yang difoto oleh fotografer itu pastinya hanya sepersekian persen dari kejadian aslinya di lapangan. Ya, yang diliput mungkin 1-2 foto yang viral, tapi yang aslinya yang terjadi di lapangan tuh mesti berkali-kali lipat banyaknya. Dan mereka nggak bisa melepaskan diri sampai hari ini mungkin, ya kan? Nah, belum lagi ini ya, terjadi juga di Indonesia kemarin, paus sperma ini mati dengan 6 kilo sampah plastik di perutnya. Itu isinya ada handuk lah, ada sandal jepit, ada gelas, macam-macam gitu. Bagaimana bisa paus ini, ya makhluk Allah yang makannya plankton sebetulnya, tidak makan plastik, tidak makan
tali rafia, tidak makan sandal jepit, kan gitu. Ya. Nah, apa yang kita sebar itu nantinya akan kita tuai gitu. Jadi apa yang kita tabur itu akan kita tuai kembali. Nah, ini sudah ada buktinya bahwa sekarang dalam fesisnya manusia itu ditemukan mikroplastik. Nah, ini penelitian dari Ekoton valid ini. Jadi sudah dicek di laboratorium dengan banyak responden. Salah satu teman saya juga jadi respondennya, itu fesesnya diperiksa dan memang betul ditemukan ada mikroplastik. Salah satunya ya karena bayi-bayi ikan itu sudah makan mikroplastik nih. Ya. Jadi ini ada plankton juga di dalam perutnya, ada microfiber dari baju kita. Baju kita ini ada plastiknya, Ibu. Bukan serat alami. Bahkan dari kosmetik kita, facial kita nih, kalau kita facial, kita cuci muka ya, cuci muka itu ada yang mengandung scrub gitu ya, kita pilihnya yang mengandung scrub. Padahal scrub yang kita pakai untuk itu isinya sebetulnya adalah plastik yang jumlahnya banyak dan butirnya kecil. Itu langsung akan masuk ke saluran air, dibawa ke sungai, dibawa ke laut, ya sudah dimakan oleh bayi ikan. Oke, suara saya jelas ya sampai sekarang nih? Jelas, Bu Dini. Ya. Oke, nah ini terakhir yang juga shocking buat saya, sangat mengejutkan adalah ketika di dalam plasenta sudah ditemukan juga mikroplastik. Jadi ibunya yang menghirup, anaknya, janinnya yang terkena nih. Dengan ukuran yang kecil ya, mili ya, nanomili, kecil sekali. Tapi ini adalah sebuah bukti sebetulnya bahwa ya kalau kita merusak itu sebetulnya ya selain juga menzolimi yang lain akan kembali ke kita juga sebetulnya dampaknya. Nah sebetulnya sampah itu apa ya? Kalau ditanya ibu-ibu semua, kalau ditanya sampah itu apa sih? Sampah itu ya kotoran gitu kan? Ya sampah itu adalah sesuatu yang harus kita singkirkan, harus kita bersihkan, harus kita buang gitu. Kalau ditanya sampah itu apa? Padahal kalau kita runut, sampah itu adalah sesuatu yang terjadi karena kita mengkonsumsi sesuatu dengan masih ada sisanya. Gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi, sampah itu adalah sisa dari konsumsi manusia yang tidak kita habiskan atau tidak terkelola lah gitu. Nah, contohnya ini anak lagi minum air. Bayangkan kalau anak ini minum airnya pakai gelas kaca nih ya. Begitu selesai minum, gelas kacanya dicuci, disimpan di lemari, nggak ada sisa konsumsinya. Tetapi kalau dia minum pakai air kemasan, begitu selesai minum, masih ada sisa konsumsinya, yaitu botol sama tutupnya. Inilah yang kemudian kita kasih label sampah. Gitu. Nah, oke, sebentar. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan ya, semua orang mengkonsumsi seperti anak yang di slide ini. Semua anak atau semua orang melakukan aktivitas beli, dipakai, kemudian dibuang. Beli satu kali, dipakai, dibuang. Beli satu kali, dipakai, dibuang. Semua orang, 8 miliar manusia di muka bumi ini melakukan hal tersebut. Hampir nggak ada yang dipakai berulang, semuanya dibuang gitu. Kira-kira what will happen? What will happen kira-kira? Kalau semua piringnya sekali dibuang, bajunya sekali dibuang, sekarang APD sekali dibuang kan? Ya. Kemudian apa? Celana dalam sekali dibuang, misalkan gelas. Rasanya. Apa aja sekali dibuang karena berpikir lebih higienis, Oh, lebih yang itu apa? gitu ya. Zero waste. Nah, kira-kira kita ini akan mencapai era yang seperti apa nih kalau kita misalkan melakukan itu terus-menerus gitu. Nah, ibu-ibu, saya ingin sekali sebelum kita next move ya,
kita nanti akan melakukan sebuah simulasi. Mungkin nggak di sini nih kayaknya, masih di belakang lagi. Ya, jadi mohon bersabar, masih bersama saya. Karena ini baru slide pertama-tama ya, Ibu-ibu, masih ada 80 slide lagi. Harap bersabar. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini ya, kalau tadi saya tanya, apa yang terjadi kalau semua orang beli pakai buang, beli pakai buang. Nah, ini yang terjadi ini. Kita bisa lihat di sini bahwa penduduk Indonesia itu rata-rata dalam setiap harinya menghasilkan sisa konsumsi itu sampai 7 ons, ya, 1 orang 1 hari. Nah, coba dikalikan kira-kira dalam satu keluarga ada berapa orang. Dikalikan dengan 1 RT, kalikan 1 RW, kalikan 1 kelurahan, dan kalikan 1 kota, kemudian 1 provinsi, dan sebangsa dan setanah air. Kira-kira ada berapa timbulan sampahnya setiap hari ini. Dan komposisi sampahnya nanti kita lihat, coba di sini ada. Oke. Nah, kita lihat di sini nih bagaimana cara kita memperlakukan sisa konsumsi di rumah kita sendiri. Ya, umumnya semua orang itu pasti menggunakan bantuan kresek atau trash bag nih. Ya, kalau mau buang sampah dengan alasan bahwa nanti supaya petugasnya terbantu, supaya tidak bau, supaya tidak tercecer, kita kresekin, gitu kan? Nah, ini adalah mostly atau commonly yang terjadi di Indonesia seperti itu. Padahal mengkreseki sampah itu adalah awal mula bencana sebetulnya. Karena apa? Karena sampah yang dikreseki tidak bisa terurai, tidak bisa terfermentasi dengan sempurna. Oke, dan kresek-kresek kita itu sebetulnya berakhirnya di yang sebelah kanan ini, ya. Dan saya sudah pernah wisata bersama anak-anak ke TPA langsung. Kita pengen lihat ada apa sih di TPA, bagaimana sih TPA itu memperlakukan sampah. Ya, kami mengamati di situ sebetulnya jarang sekali ada TPA yang melakukan pengelolaan gitu. Ya, pikir kita nanti sampah itu bakalan ada yang mulungin, ini dibongkarin gitu, diambilin, enggak. Yakinlah itu tidak terjadi, Ibu-ibu. Nah, dan mungkin kita juga punya alasan gitu ya. Aduh, ini Mbak Dini ini diundang cuman buat nakut-nakutin doang nih kayaknya gitu ya. Padahal loh saya tuh nggak buang loh sampah ke sungai gitu. Saya buangnya sampah tuh ke tempat sampah kok, nggak pernah sembarangan gitu ya. Nah, sampah yang tidak dibuang sembarangan pun sebetulnya berakhirnya sama nih ke sesuatu tempat yang namanya TPA. Nih, TPA itu kayak gini. Dan ini adalah salah satu TPA yang kemarin sempat longsor, namanya TPA Cipecang. Kalau tidak salah ini di Tangerang ya. Nah, kenapa kok sampai longsor? Ya karena overload, karena semua orang beli pakai buang. Jadi ditaruh di tempat yang bernama TPA ini pada waktu hujan, pada waktu sudah mencapai ambang batas, ambrol lah dia. Ya, dan ini butuh berhari-hari untuk bisa menutup lagi tanggulnya, terus kemudian ngangkutin lagi sampah yang udah terlanjur masuk ke sungai, belum lagi kalau hujan gede nih kayaknya udah keburu kebawa ke laut itu sampahnya. Dan saya survei ya, karena kebetulan saya dosen juga waktu itu ya di perencanaan wilayah dan kota, sistem persampahan di Indonesia ini TPA-nya masih banyak yang open dumping, yang sanitary landfill itu sangat-sangat sedikit. Oke. Nah, ayo sekarang kita simulasi ya, nggak usah nyalain audio, nggak apa-apa, pakai dalam hati aja nih, dalam hati. Kalau saya bilang sampah, ibu-ibu semua, teman-teman semua bilangnya sisa konsumsi, gitu ya. Kalau saya bilang sampah dapur, ibu-ibu bilangnya sisa konsumsi dapur, ya. Kalau saya bilang sampah rumah tangga, sisa konsumsi rumah tangga. Kalau saya bilang sampahku, sisa konsumsiku, gitu ya. Kira-kira bisa ya? Oke, siap-siap nih bareng-bareng. Mungkin saya dibantu Mbak Mei nih,
Bu Mei ini, aduh saya kok manggilnya Mbak aja ya, nggak apa-apa, lebih ini loh, lebih kinclong daripada saya kalau dipanggil kan nggak cocok ya. Ya Mbak Mei, ayo Tapi kita. saya nggak pakai skincare kok, Bu. Cukup air wudhu aja ya. Baik, setuju ini. Oke, yuk saya akan sebut sekarang sampah organik. Apa nih? Kalau sampah organik berarti sisa konsumsi sampah organik, sisa Dapur. konsumsi organik. Sampah dapur. Organik. Sisa konsumsi. Kata-kata sampahnya aja yang diganti ya. Sampah dapur. Sisa konsumsi dapur. Oke. Sampah rumah tangga. Sisa konsumsi rumah tangga. Yes. Oke. Baik. Sekarang saya minta satu orang aja nih, satu orang saja. Coba ceritakan kesannya ketika saya bilang sampah dengan ketika saya bilang sisa konsumsi. Itu rasanya kan dan ke hati gimana sih? Tuh, coba. Ibu-ibu silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Satu orang aja nih. Ya. Boleh Cerita langsung rasanya. bersuara. Lebih Boleh. bermanfaat, Bu, kalau sisa konsumsi daripada sampah. Oke, kemudian ada lagi selain lebih bermanfaat? Mungkin teman yang lain ada rasa lain nggak nih selain manfaat? Saya Bu, maaf ya Bu, off kamera ya. Gak apa-apa, monggo. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Kalau sampah itu kesannya saya kayak apa sih, jijik, terus kayak nggak mau lihat gitu loh. Kalau sisa itu kayak ada rasa sayang, kayak sisa makan anak-anak kayak saya mau saya makan. Sayang, Kalau oke. sisa apa dapur, jadi kayak berarti kayak harus melakukan sesuatu dari sisa ini biar nggak sisa gitu loh. Yes. Ya, jadi itu sebetulnya kuncinya ada di situ ya. Selain tadi manfaat, tapi kuncinya ada di situ. Ketika perasaan kita terhadap sampah itu berubah karena ada perubahan istilah, karena ada perubahan terminologi, itu mindset kita juga akan berubah. Dan ketika mindset kita berubah, perilaku kita pun akan terdorong berubah. Jadi kalau dibilang apa sebetulnya tips praktisnya untuk zero waste, ya, tips praktisnya untuk zero waste itu mulai dari ngerubah mindset dulu. Ya, mulai dari kita cara berpikirnya diluruskan dulu. Artinya tidak melihat sampah ini sebagai tadi barang yang jijik yang harus disingkirkan gitu ya. Pengennya pokoknya rumah kita bersih, mau di tempat lain masalah itu nggak ada urusan sama kita gitu. Nah itu yang harusnya kita luruskan karena sisa konsumsi tadi adalah tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya yang menghasilkan kan akhirnya gitu ya, karena kita yang konsumsi ini gitu loh. Oke, nah setelah ini mari kita coba mungkin di sekolah alam ya diusulkan ini ke ibu bapak gurunya atau di rumah masing-masing aja mulai saat ini kata-kata sampahnya itu diganti gitu loh. Ya, kata-kata sampah ini jangan dilestarikan istilahnya ya. Kita coba mindset yang baru yaitu sisa konsumsi sehingga kita akan punya tanggung jawab, kita akan punya usaha atau effort atau apa ya ikhtiar kita untuk mengelola itu, untuk menghabiskan itu gitu. Nah, coba kalau kita lihat di sini ya, kita tuh kadang tidak menyadari ini. Ya, saya juga awalnya juga tidak menyadari seberapa banyak di sampah saya gitu, seberapa banyak sisa konsumsi saya. Ketika saya mulai melakukan yang namanya trash audit ya, saya mulai mengumpulkan gitu. Jadi sampah saya tuh saya kumpulin. Jadi saya pernah punya momen tidak buang sampah ya sebelum menjadi praktisi zero waste, itu saya coba nggak buang sampah dulu deh keluar gitu. Saya mau cek. Itu baru kita shock. Karena apa? Karena tiap hari itu kita gampang aja buang sekresek gitu. Coba seminggu nggak buang gitu. Terus dihitung, terus dilihat coba. Itu baru kita ngerasa, aduh ternyata konsumtif banget ya. Aduh ternyata kok kayak gini kebuang ya. Ya kayak gitu.
Nah, apalagi kalau kita lihat ini apa aja sih di rumah kita nih yang menghasilkan sisa konsumsi. Oh, banyak ternyata. Ya, mulai dari belanja online lah, sampahnya anak-anak prakarya gitu kan, tisu lagi belum, minyak goreng. Wah, banyak banget nih kalau di list ya, kalau kita tulis satu persatu tuh ternyata banyak sekali gitu. Nah, inilah yang perlu kita sadari, dasar supaya kita ada perubahan gitu. Oke. Nah, yang tadi saya jelaskan di depan, ternyata sumber sampah terbanyak itu justru dari rumah tangga loh, bukan dari restoran, bukan dari pasar, bukan dari kantor gitu ya. Ternyata rumah tangga nih yang pemegang rekor nomor 1 gitu. Jadi makanya kenapa kok kalau misalkan rumah tangga ini melek sedikit ya, rumah tangga ini punya peran gitu, ya insya Allah ini pastinya juga akan berkurang nih. Nah, kalau dirinci lagi, ya kalau kita audit lagi di dalam sampah atau yang kita kirim tadi ke TPA, itu ada apa aja sih gitu. Kita mau tahu nih sampahnya yang di dalam TPA itu apa aja gitu ya. Ternyata pemegang rekor terbesar adalah sisa makanan gitu. Padahal loh, kayaknya kita ini generasi yang suka dibilang, nanti nangis loh nasinya kalau nggak dihabisin, gitu kan ya. Tapi ternyata sisa makanan tuh rekor nomor 1 masih, gitu. Dan plastik itu masih nomor 2 dibandingkan sisa makanan. Nah, makanya nanti kayaknya panitia kajian ada kejutan nih di belakang bagaimana supaya bisa mensiasati sisa makanan gitu ya. Jadi harap ditunggu sampai selesai. Ya, jadi intinya perubahan dan kerusakan yang signifikan itu sudah terjadi, ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya. Dalam kurun hanya waktu 1 dekade atau 100 tahun nih. Jadi kita mau mewariskan bumi yang seperti apa gitu ya. Nah, ini juga terminologinya juga perlu kita luruskan nih. Ya, sebetulnya bumi itu bukan diwariskan gitu. Tapi bumi itu adalah pinjaman ya, amanahnya Allah gitu. Kita kalau diamanahin sepeda nih sama tetangga, katakanlah kalau baret-baret tuh sepedanya pas dia pulang gitu ya, terus kita pasti ditanya, "Loh, kamu dititipin sepeda, kok sepedanya baret-baret, nih diapain aja?" gitu. Nah, apalagi ini kita dititipin bumi. Kita udah disuruh jadi khalifah. Kita disuruh jadi rahmat bagi seluruh alam. Kira-kira kita bakalan ditanya apa enggak nih? Gitu ya. Jadi kalau ada kerusakan yang sudah signifikan terjadi itu kalau nggak tampak oleh kita itu bukan berarti nggak ada loh. Nah, ya, mungkin karena kita nggak tahu aja yang terjadi di luar sana itu apa. Nah, ya tadi ya manusia itu khalifah nih di muka bumi. Kalau khalifah itu sifatnya bagaimana? Ya, kalau rahmatan lil alamin itu seperti apa kira-kira? Kalau khalifah nih apakah menjadi orang yang kemudian mengeksploitasi, menghamburkan, menyanyiakan gitu. Rasanya kok enggak ya? Khalifah itu kan orang yang memelihara, menjaga, memimpin gitu ya, menyayangi gitu. Nah, artinya kalau kita lihat khalifah itu bukan seseorang yang egois, ya, bukan merasa di puncak peradaban gitu, bukan merasa di puncak piramida terus makhluk Allah yang lain tuh bisa diinjak-injak sembarangan, ya. Kalau khalifah tentunya dia akan merasa bahwa dia itu adalah berbagi ruang nih. Kita tuh berbagi bumi ini sama makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain juga punya hak di bumi. Makhluk Allah yang lain juga punya punya tempat untuk hidup, punya habitatnya, ya, punya hak untuk air bersih, punya hak juga untuk makanan, untuk kemudian juga bereproduksi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat pasti ya di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan Allah itu tidak menyukai manusia yang berbuat kerusakan. Ini ada di dalam Al-Quran. Allah tidak menyukai perbuatan mubazir. Allah tidak menyukai perbuatan menghamburkan harta. Bahkan ancamannya
mubazir itu temannya syaitan gitu. Nah, kalau kita nih ya, coba kita renungkan, kita kalau pakai plastik sekali pakai, itu mubazir apa enggak sebetulnya? Itu menghamburkan harta apa enggak? Mungkin kelihatannya kayak sepele gitu. Tapi kalau ibu teman-teman tahu ya, bagaimana sebuah plastik, kresek, sendok plastik, ya apapun itulah, sumpit plastik, itu asal muasalnya dari mana sih? Dari sumber daya apa sih? Itu semua berasal dari minyak bumi. Ya, minyak bumi itu kita tahu sendiri, kalau mungkin suaminya yang ada yang kerja di lepas pantai, tahu sendiri eksplorasi minyak bumi itu mahal, susah, gitu kan? Berbulan-bulan untuk dapat minyak di bawah laut. Kemudian minyak ini kita angkut, kita olah di pabrik, kita jadikan kresek, kita jadikan sendok, dipakai sekali, dibuang. Kita yang mungkin ada yang kerjanya di sana sampai kayak gitu ya, nggak pulang dan sebagainya. Terus kemudian minyaknya cuma dipakai buat sendok yang dipakai satu kali. Ya, itu jelas-jelas sebuah kemubaziran sebetulnya kalau kita sadari. Gitu. Nah, saya ingin mengajak nih, saya membeberkan ini bukan untuk bikin stres ya, bukan untuk bikin nggak bisa tidur nanti malam, bukan. Tapi saya ingin mengajak nih, karena teman-teman saya di sini sesama muslimah semuanya, kita tadi awal sudah sama-sama ya menyepakati bahwa ini adalah usaha kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi ayo kita lakukan minim sampah ini atau zero waste ini sebagai bagian dari spiritual journey, ya, ibadah kita gitu. Nah, kita harus yakin bahwa di Islam itu adalah agama yang lengkap, ya, semua komplit nih. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala ada. Adab kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada. Adab kita kepada sesama manusia juga ada. Nah, yang sering luput dalam pengkajian kita semuanya adalah adab kita terhadap alam semesta, lingkungan kita, ya. Itu jarang sekali disentuh memang. Padahal seharusnya umat Islam itu adalah umat yang paling terdepan. Ya, sangat disayangkan bahwa saya kenal dengan aktivis-aktivis lingkungan, ya aktivis-aktivis zero waste, ini kebanyakan adalah orang-orang yang free thinker, orang-orang yang liberal, orang-orang yang tidak memaknai ini atau melakukan ini karena lillahi ta'ala, tidak. Mereka melakukan ini ya karena logika berpikir mereka menyuruh mereka melakukan ini, atau rasa belas kasihan terhadap binatang misalkan dan sebagainya. Ya, bukan karena Allah mereka melakukannya. Gitu. Ya, bahkan orang yang vegetarian itu kan juga seperti itu. Jadi vegetarian itu tidak makan itu karena menghasilkan gas metan dan sebagainya, alasannya itu seperti itu. Oke, kemudian ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan di dunia itu pasti ada perhitungannya, ada hisabnya. Ya, bahkan kita tuh nggak bisa bergeser nih kaki kita sampai kita semua tuh akan diminta pertanggungjawaban. Oke, mohon maaf sambil ngecas ternyata lowbat nih. Silakan Bu Dini. Mungkin nanti dari ibu-ibu kalau mau ada pertanyaan bisa di chat dulu gitu ya, atau kalau mau langsung juga nanti ada kesempatannya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi silakan. ketika kita ini hadapi hari akhir gitu, kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan itu ada pertanyaannya nih, ada ujiannya gitu ya. Umur kita ditanya untuk apa, ilmu kita nih diamalkan apa enggak. Nah, ini sayang sekali kalau misalkan ya ibu-ibu semua udah tahu tentang zero waste kemudian nggak diamalkan. Ya, anak-anak kita udah di sekolahnya dikasih tahu, gurunya mendampingi untuk zero waste, tapi kita nggak mengamalkan di rumah. Nanti ditanya ini, ya harta kita, anggota badan kita tuh semuanya ditanyain kan? Oke, gitu. Nah,
teman-teman juga mungkin pernah dengar bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa cabang keimanan itu ada 70 sekian golongan, ada 70 sekian cabang ya. Cabang paling tinggi adalah kalimat tauhid, sedangkan cabang yang salah satu yang rendahnya itu menyingkirkan gangguan di jalan. Ya. Jadi menyingkirkan gangguan di jalan aja itu sudah dianggap cabang keimanan, dihitung sebagai cabang keimanan nih oleh Allah. Nah, bagaimana jika kita ini termasuk orang yang tidak menghasilkan gangguan di jalan? Ya, tidak sampai menimbulkan gangguan. Itu bukan cuma menyingkirkan gitu, tapi tidak menghasilkan. Nah, ini kalimat-kalimat zolim ya, tadi ada kata-kata zolim gitu. Di Islam ini sangat-sangat kita sangat dihimbau untuk tidak menjadi orang zolim. Zolim itu artinya orang yang tidak melakukan atau tidak menunaikan hak orang yang atau pihak lain gitu ya. Lawan dari zolim itu adalah adil. Nah, hak pihak lain itu bisa haknya Allah, bisa hak makhluk hidup lain gitu, manusia lain ya. Jadi jangan sampai nih kucing kita punya hak nih terhadap kita sebagai majikannya, jangan sampai kita zolim pada kucing kita gitu kan. Lingkungan kita juga punya hak terhadap kita ya. Nah, itu nanti juga kalau kita tidak menunaikan, itu akan menjadi sebuah kezoliman. Sayangi apa yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi juga atau dirahmati zat yang ada di langit. Itu hadis sahih dari riwayat Abu Dawud. Nah, kita semua di sini insya Allah ini karena pengajian dari orang tua ya, wali murid gitu. Saya yakin semua di sini ada putra-putrinya di sekolah alam nih. Dan kita perlu menganggap diri kita, ya perlu menganggap diri kita itu adalah the first and the most powerful teachers gitu. Kita ini adalah guru yang paling powerful dibandingkan wali muridnya atau maksudnya wali kelasnya ya, kepala sekolahnya dan sebagainya gitu. Kita ini adalah guru yang paling powerful, sehingga apapun perilaku kita tuh akan dilihat diteladani oleh anak-anak kita. Kalau misalkan kita ngajarin hal yang katakanlah bertentangan dengan sesuatu yang sudah diajarkan di sekolah, itu dampaknya bisa besar. Ya, seperti contoh di sekolah udah diajarin milah sampah nih, di sekolah udah diajarin ngompos misalkan, terus di rumah dibilang alah udah kayak gitu itu di sekolah aja, kalau di rumah ibu mah nggak usah gitu-gitu, itu anak sudah akan bingung value, anak sudah akan punya berpikir bahwa oh aku kalau kayak gitu cuma di sekolah, kalau di rumah bebas, anak sultan mah bebas katanya gitu. Nah, ini bahaya. Anak punya dualisme. Ya. Oh, aku nyontek kalau nggak ada bu guru aja. Kalau ada bu guru aku nggak nyontek. Ya. Jadi kayak gitu dia berpikirnya. Saya boleh A tapi juga boleh B gitu. Nah, jadi sebelum mendidik anak-anak kita, yang paling penting juga kita mendidik diri kita sendiri gitu. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri ya, mengendalikan perilaku kita dan sebagainya. Oke. Baik, masih bersama saya nggak nih kira-kira, atau sudah pada merem nih, jangan-jangan nih. Stay tune. Masih, Mbak. Alhamdulillah. Kirain udah tiba-tiba sepi gitu aja, tinggal saya sama Bu Mei aja nih di sini. Meresapi, Mbak. Oke. Nah, ini saya mau bagi-bagi cerita sih, sebetulnya bukan tips. Kalau tips itu kayak semacam terlalu shortcut ya gitu. Jadi saya mau cerita eksperimen internal keluarga aja deh gitu. Jadi pada waktu itu ceritanya saya di kampus menjadi dosen, dan saya tuh sedih sebetulnya di kampus saya kampus yang katanya merencanakan wilayah dan kota itu ya, dan mahasiswa saya itu sebetulnya juga mendapat mata kuliah tentang persampahan, tentang manajemen lingkungan, itu banyak lah gitu. Tapi kalau saya masuk kelas
itu namanya sampah, namanya botol plastik, ya kadang ada bekas botol bekas apa tuh kopi lah, cappuccino cincau atau apa namanya bekas cilok lah, itu berceceran di dalam kelas. Kebayang nggak itu mahasiswa? Jadi kadang-kadang sebelum saya mulai kuliah itu saya minta anak-anak operasi semut, sama kayak anak kecil nih, sama kayak anak SD. Saya ajak, saya nggak mau ngajar kalau kelasnya kayak gini, saya bilang, ya, ayo pungutin semuanya. Nah, kemudian saya merintis bank sampah di kampus tuh, saya merintis bank sampah, dan saya juga merintis pemilahan sampah di kampus. Saya mengajukan ke jurusan untuk membuat tempat sampah terpilah. Gitu. Dan pada waktu itu karena saya menganggap, oh mahasiswa saya ini mestinya pintar ya, mereka namanya mahasiswa gitu kan, mestinya udah terpelajar banget lah. Dan ketika saya buka itu tempat sampah, ya, yang namanya bungkus cilok itu ada di kertas, yang namanya kertas ada di plastik, dan sebaliknya. Gitu. Ya, padahal pikiran saya tadi, saya pikir mereka mahasiswa, saya pikir mereka terpelajar, dan itu sudah ada tulisan besar-besar, sudah ada kodenya, sudah ada tempelan foto plastik, sudah ada tempelan ini kertas, ini plastik. Tapi tidak terjadi seperti dugaan kita, gitu. Ya, nah kebayang nggak kalau misalkan mahasiswa aja kayak begitu, gitu ya? Mahasiswa aja kayak begitu. Nah, kira-kira apa yang buat mahasiswa ini kayak begini? Itu pikiran saya. Gitu. Apa yang membuat mahasiswa itu kayak begitu? Padahal kan terpelajar, padahal kan ada tulisannya gitu ya. Mungkin ada yang mau jawab nggak nih? Kira-kira menurut dugaan ibu-ibu semua nih, kok bisa ya? Udah selevel mahasiswa tapi milah sampah aja salah gitu. Coba mungkin ada yang mau jawab daripada kita ngantuk kan? Ada yang jawab di chat, Bu, katanya kebiasaan. Oh, boleh. Habit. Katanya kebiasaan. Kebiasaan. Nah, kira-kira lahirnya kebiasaan itu dari mana? Lahirnya kebiasaan dari kebiasaan. Oh, jangan. Ya, kalau lahirnya kebiasaan itu dari proses apa? Dari rumah, katanya, Bu, dari keluarga. Betul. Saya juga sepakat itu karena dari sistem ya, dari sistem yang sudah terinstall dari kecilnya gitu. Jadi mungkin gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan, aduh ini mahasiswa nggak bisa baca, gemes gitu ya. Saya gemes memang. Tapi kemudian saya cari jawaban gitu. Kira-kira apa sih? Kenapa sih gitu ya? Nah, kalau saya runut-runut, kemungkinan ya, masih kemungkinan. Selain malas baca adalah, atau rendahnya literasi adalah karena mereka menganggap semua tempat sampah sama gitu. Ya, menganggap semua tempat yang modelnya kayak gitu tuh tempat sampah. Gitu. Jadi karena jargon kita itu adalah buanglah sampah ke tempatnya, ya, bukan pilahlah sampah, bukan masukkan sampah sesuai kategori, enggak. Kita jargonnya buang sampah ke tempatnya, dan dia nemu sampah-sampah ini enggak peduli itu sampah kaca kah, kaleng, oh berarti ini tempat sampah. Ya, dugaan saya seperti itu gitu. Ya mungkin ini bisa kita perbaiki. Kalau kita mau perbaiki ya harus kita cut dari bawah atau kita cut dari awal gitu. Ya, jargonnya harus diperbaiki. Jargonnya bukan lagi buanglah sampah ke tempatnya. Ya. Kalau saya di rumah jargonnya jangan menghasilkan sampah. Ibu sudah menghilangkan tempat sampah dari rumah, jadi jangan menghasilkan sampah. Ya. Baik, ya. Nah, ya. Jadi perubahan diri kita itu sebetulnya dimulainya dari pola pikir. Makanya yang tadi saya ngajakin ibu-ibu semua, ayo deh, kita bilangnya jangan sampah. Kita bilangnya sisa konsumsi. Akan ada sesuatu yang sangat berbeda, sangat mendasar, yang kemudian kita sadari. Gitu.
Oke, lanjut ya. Ini masih belum tipsnya loh Ibu-Ibu. Baik. Nah, bagaimana caranya kita nih supaya bisa lebih aware ya, bisa lebih aware tadi. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum kita tuh menghasilkan sisa konsumsi. Kalau kami di keluarga, kita membiasakan anak-anak berpikir dulu baru bertindak. Kamu benar-benar butuh itu enggak? Gitu. Misalkan nih, Ibu aku mau Magnum, itu butuh apa pengen? Tanya dulu. Ya pengen sih. Sekali-sekali aja kok Bu. Oke, kalau sekali-sekali kira-kira terus habis itu mau diapain? Ya nanti ku cuci Bu. Aku masukin EcoBreak, bener ya? Ya, oke. Jadi saya masih ngizinin kok anak-anak untuk melakukan itu. Tapi dalam proses mereka ada proses berpikirnya di dalam dialog tadi gitu. Bukan hanya sekedar mengizinkan mereka jajan, temannya jajan dia juga jajan, enggak, tapi ada dialognya juga di dalam. Karena saya pernah mengalami masa anak-anak malah sembunyi-sembunyi. Nah, malah sembunyi-sembunyi jajan di luar, buang sampahnya di luar, nggak berani dibawa pulang gitu karena di rumah nggak ada tempat sampahnya ya. Nah, ini daripada seperti ini kita harus dialog terbuka nih sama anak-anak gitu. Nah, itu kita latihkan ke diri kita sendiri dulu nih, latihan ke diri kita sendiri. Bener nggak sih mau jajan GoFood itu butuh apa pengen gitu kan? Seberapa sering kita melakukan itu? Ada pilihan yang lain nggak nih? Bisa coba cara lain nggak nih gitu ya. Misalkan nih ada tren jajan Korean street food itu ya, misalkan mesti ikut itu nggak? Ya nanti deh cenil sama lupis aja masih enak, kenapa mesti harus ikut-ikutan nih gitu ya. Dan saya juga bilang ke anak-anak bahwa nggak apa-apa kita berbeda. Temenmu makan itu, kita makan yang lain tuh nggak masalah. Gitu. It's okay to be different as long as you know it's right to do gitu. Kalau kamu tahu itu tepat dan benar, ya nggak apa-apa, kita keep going gitu. Dan kemudian dari kegiatan minim sampah itu saya justru menemukan bahwa saya malah menyederhanakan diri dalam keseharian, gitu ya. Yang mungkin teman-teman punya kosmetik sekian gitu, saya kosmetiknya ya tadi mungkin kayak Bume aja air wudhu gitu ya, cukup gitu. Nah, itu menyederhanakan diri ya. Oke, terus apa yang bisa kita lakukan nih? Tuh, yang ditungguin tuh sebetulnya dari awal tadi apa sih yang bisa dilakukan, kok muter-muter ya. Muter-muter itu supaya kita tahu ya alasan kita melakukan ini. Karena kalau saya bilang langsung tipsnya, tapi kita nggak dapet alasannya, nggak dapet reasonnya, ya alah cuman gitu tok gitu loh. Jadi nggak dilakukan juga gitu kan. Nah, yang pertama saya selalu ngajak, selain tadi mulai dari terminologi sisa konsumsi, kita mulai dari memperbaruinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak mau lagi jadi polusi ini buat bumi. Saya mau bagian dari solusi aja. Jadi suatu hari saya bilang ke suami gitu, Pak, aku tuh males sebetulnya ngurusin sampah. Apalagi pagi-pagi mesti ngeresekin, bla 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 gitu ya. Males kita cari cara aja supaya tempat sampah kita kosong gitu. Jadi saya awal mulanya kayak gitu. Terus sama suami, ya wes manut katanya gitu, ya udah ikut aja. Ya, jadi niat saya pertama adalah saya pengen sih punya tempat sampah yang kosong. Dan awalnya tempat sampah ini masih ada nih, tempat sampah ini udah masuk. Jadi saya sudah nggak punya bak sampah lagi di luar, dan petugas kebersihan juga nggak pernah nanya lagi gitu ke kita, dan itu udah berjalan sekitar ya menuju 5 tahun inilah insya Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya bikin versi sederhananya, kita bisa melakukan 3A ya. 3A itu apa sih? 3A itu gampangnya adalah cegah ya, usahakan kita tidak memakai barang-barang yang berpotensi menjadi sampah. Kedua, pilah. Pilah itu kita harus mengenali sisa konsumsi kita tuh kategorinya apa.
dan kemudian kita masukkan di tempat-tempat pemilahan. Nah, setelah itu nanti kita salurkan ke lembaga pengelola. Kemudian yang selanjutnya adalah olah, ya. Kalau masih ada sisa konsumsi yang tidak sengaja kita hasilkan, gitu misalkan, ya harus kita olah. Olahnya bisa jadi kompos, bisa jadi eco-brick dan sebagainya. Tapi prinsipnya yang utama adalah harus mendahulukan cegah dulu, gitu. Cegah dulu diutamakan. Karena apa? Karena pilah dan olah itu bikin lelah, gitu ya. Nanti kalau lelah jadi nggak istiqomah, lama-lama nggak berkah. Ya, ini supaya diingat ya. Jadi teman-teman selalu utamakan cegah, gitu. Jangan malah kita bergampang-gampang, oh gampang nanti tinggal dipilahin aja, oh gampang diolahin. Lama-lama nanti capek. Nah, kalau udah capek pasti tergoda untuk berhenti, gitu. Nah, apa aja sih cegah itu? Ya, contohnya ini adalah barang-barang yang sangat bisa kita hindari sebetulnya. Jadi masukkan aja ini kepada say no, gitu ya. No, no, no. Jadi sebisa mungkin kita tidak menggunakan mereka. Cara yang paling gampang yang bisa kita ajarkan ke anak-anak adalah syukuri dan habiskan makanan. Semakin mereka bisa mensyukuri dan menghabiskan makanan, semakin kita tidak perlu ngompos sebetulnya. Ya, kita ngompos tuh kan kalau ada sisa tuh. Ya, kalau kita bisa menghabiskan semuanya, sebetulnya tidak perlu kita ngompos gitu. Kemudian nih contoh yang tadi cerita saya di awal bahwa kalau kita kirim ke tetangga, kita beli di luar, itu sebetulnya masih banyak alternatif cara atau alat ya yang bisa kita gunakan untuk membawa makanan kita gitu loh. Nggak harus dus, tidak harus mika, tidak harus bento-bentoan nih ya. Indonesia ini terkenal ada besek, ada nasi bambu ya, ada lemang lah, ada apa tuh namanya? Kalau yang tahu Sumedang tuh apa? Brongsong ya namanya ya. Ya, kayak bambu itu ya. Alternatifnya. Oke. Kemudian ini masih ada waktu kah? Saya, Bu Mai? Bisa sampai 14.30. Oke, baik. Ya, saya percepat. Nah, kalau ini kayaknya sih teman-teman udah pada khatam lah ya, teman-teman di sekolah alam bawa botol minum tuh pasti udah. Kemudian ini yang saya lakukan juga ketika saya diundang, pada waktu masih belum pandemi, ketika saya diundang menjadi narasumber dimanapun, itu saya selalu koordinasi ke panitia, mohon sediakan galon, mohon diumumkan untuk membawa kotak makan sendiri dan sebagainya gitu. Dan saya minta mohon nggak makanan yang disediakan snacknya itu yang bisa diambil langsung, entah itu buah, jajan pasar yang lokal aja gitu. Kemudian ini yang juga saya lakukan di rumah, kalau pengen jajan ya bawa wadah sendiri, beli di tempat yang bisa beli kiloan gitu ya. Dan hampir ya jarang lah gitu. Saya ngizinin anak-anak sekali-sekali makan, tapi sangat jarang kami makan yang pabrikan kemasan begini. Kemudian ini yang harus dibiasakan nih terutama sama ibu-ibu gitu. Karena kalau saya biasanya suggest ngasih masukan ibu-ibu ini dong kurangin tisu, wah di demo masa biasanya saya suka susah nih ibu-ibu karena biasanya sekali ngambil tuh 5 lembar ya 10 lembar gitu. Begitu dikasihnya sapu tangan tuh bingung gitu. Aduh, terus gimana itu kayak gatel gitu nyari tisu. Nah, tips saya adalah tidak beli. Ya, saya cara berhentinya ya udah nggak beli tisu. Kalau udah nggak beli tisu ya nggak nyariin gitu. Akhirnya survive dengan apa yang ada. Ya, entah dengan kaos bekas lah atau apa gitu ya, atau tisu perca atau sapu tangan, handuk apapun yang ada di rumah tuh dipakai akhirnya. Ya, tadi karena salah satu penggundulan hutan di Indonesia itu terjadinya karena tingginya juga demand terhadap
kelapa sawit ya teman-teman, sama kertas dan tisu gitu. Terus ini kayaknya sekitar udah berapa lama ya saya pakai itu, udah mungkin ya sekitar 8 tahun kali ya saya udah meninggalkan pembalut sekali pakai itu. Ini bahkan anak saya yang baru balik itu langsung saya perkenalkan ke menstrual pad. Jadi anak perempuan saya yang baru balik nih nggak kenal pembalut sekali pakai, dia langsung praktek pembalut kain gitu. Nah ini ya juga gampang sebetulnya ya, belanja dengan kantung dan wadah. Sebetulnya ini sangat gampang gitu ibu-ibu. Kalau misalkan sungkan, ibu-ibu sungkan, biasanya penyakitnya bukan karena berat gitu bawaannya, enggak. Penyakit kita nggak mau mulai itu karena nanti dibilang apa gitu sama abangnya, nanti dilihatin sama konsumen yang lain gitu kan. Nah, kalau saya saran mau coba belanja tanpa sampah, bawa kresek yang udah ada di rumah. Jadi kresek yang kita sudah punya itu bawa aja ke pasar. Nah, begitu abangnya, udah bang tadi saya udah ambil, gitu aja. Padahal ini kresek kita sendiri, jadi nggak akan nambah kresek lagi. Gitu. Nanti pulang ke rumah kreseknya dicuci. Loh, katanya zero waste, kok masih pakai kresek? Bukan masalah kresek atau nggak kresek, sebetulnya zero waste bukan anti plastik. Kita itu berusaha meminimalkan sisa konsumsi, ya, bukan artinya kita itu anti sama plastik terus pakainya mesti yang bambu-bambuan. Enggak, bukan itu sebetulnya. Filosofinya tidak begitu, ya. Kemudian ini ya saya bikin ekoenzim lah, bikin sabun klerak dan sebagainya di rumah. Nah, ini favorit saya nih. Ini rantang saya, mau soto, mau bakso, mau rawon, mau gulai ya, itu semua masuk tuh ke rantang yang sebelah kanan tuh. Kalau piknik juga tinggal bawa yang rantang yang kiri. Nah, ini juga kita bisa ngurangin sampah dengan cara makan apa yang disajikan oleh alam ya, atau buatan Allah nih. Jadi kalau teman-teman nanti ya misalkan pandemi sudah berakhir mau kumpul-kumpul, coba deh kita menunya pakai menu-menu yang lokal gitu, buah-buahan ya, umbi-umbian gitu. Nah, ini saya juga melakukan delivery tanpa sampah. Biasanya caranya saya titip wadahnya dulu atau saya pinjam wadahnya penjual. Jadi teman saya yang punya usaha catering gitu saya bilang, saya pinjam wadahmu ya, nanti saya cuci, kalau saya beli lagi saya kembaliin gitu. Nah, oke. Nah, ini saya juga berusaha bikin sabun sendiri, bikin selai, mayonaise, yaitu sebagai hobi juga bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah di rumah. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kosmetik saya cuma segini aja nih. Jadi, cuma ada lip balm, terus ada deodoran, ada serum, lotion, udah itu aja, hidrosol, gitu, sama scrub dari kopi. Nah, ini juga, ini saya pernah diundang, ini luar biasa, jadi ini adalah ibu-ibu Dharma Wanita dari pabrik gula Kebun Agung di Malang. Beliau ini mengundang saya, dan tiba-tiba pas saya datang itu hidangannya udah kayak gini. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah setiap kali mereka arisan atau pertemuan Dharma Wanita itu oleh ibu kepala Dharma Wanitanya itu dibeliin semacam Tupperware, ya nggak boleh nyebut merek ya sebetulnya, tapi apa, food container lah ya, food container itu dibelikan terus dikasih nama dan itu harus dibawa setiap kali arisan. Nah nanti ada panitia yang udah standby, begitu datang arisan si kontainer ini ditumpuk di satu meja, nanti ada panitia yang bagian masukin jajan, masukin cemilannya itu ke kontainernya, terus nanti pulang tuh diambil lagi. Nah, nanti arisan bulan depan gitu lagi. Jadi nggak pakai dus, sudah tidak pakai dus. Itu luar biasa ibu-ibunya, komitmennya itu.
Dan itu sudah dilakukan sebelum mengundang saya tuh hebatnya. Jadi pas saya datang tuh udah terbiasa katanya. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah ini Di kalau SAI juga Bu, alhamdulillah udah seperti itu. alhamdulillah ya. Mm-mm. Nah, moga-moga ditular Pertemuan orang tua ya. ke lingkungan terdekat kita ya. Oke, ini saya tinggal sedikit lagi. Ini adalah bingkisan. Misalkan kalau mau kirim-kirim pas waktu Idul Fitri ya katakanlah gitu. Yang lain kirim toples mente ya, kastengles dan lain-lain. Kita kirim sayur organik, penyeimbang biar kolesterol nggak naik. Cantik lagi. Oke. Oke, ya mungkin sambil baca pertanyaan boleh kalau ada. Nah, ini pilah sesuai kategori ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau download label pemilahan sampah ada di Instagram saya di bio. Nih, kayak gini labelnya bisa di-print di rumah masing-masing, tinggal ditempelkan ke entah kardus atau wadah apapun, silahkan ditempel supaya kita membiasakan kita sendiri sama anak-anak terbiasa mengkategorikan. Gitu ya. Terus dikemanakan? Ya bisa disetorkan ke bank sampah. Kalau saya ke bank sampah Malang, kalau teman-teman yang di kota-kota besar itu bahkan sudah ada apps ya. Ini sudah ada Dropbox, sudah ada apps. Ini adalah lembaga pengelolaan sampah di Jakarta. Ini tinggal dikirim aja atau install apps-nya untuk dijemput. Nah, kalau olah, nah ini mungkin yang sedikit menantang, tetapi ini worth it ya, mengompos. Karena apa? Tadi kita di depan sudah saya jelaskan bahwa sampah terbanyak dari rumah tangga itu adalah sampah sisa makanan ya, 48% itu adalah sampah organik atau sisa makanan. Sehingga kalau misalkan kita tuh berhasil mengompos, kita tuh bisa mengurangi 45% paling tidak sampah yang kita hasilkan ke TPA. Dan cara ngompos tuh macam-macam. Ini saya pakai gerabah di rumah. Ada yang pakai biopori, ada yang pakai drum. Ini sebenarnya di rumah saya. Di rumah saya itu ada berapa ya? Mungkin 6 atau 7 jenis komposter sih. Saya memang suka iseng gitu. Ya. Dan kompos tuh mengingatkan kita sebenarnya ibu-ibu semuanya bahwa nanti ya suatu saat kita pun akan jadi kompos. Kita semua akan jadi kompos. Apapun yang bernyawa itu pasti mati ya, hanya soal waktu aja. Nah, masalahnya adalah ketika kita sudah terkompos, jangan-jangan sampah kita belum. Itu malah memberatkan kita nantinya ya. Kemudian ini saya bikin kaldu bubuk dari kulit udang. Jadi kulit udang dicuci di oven, kemudian di blender, itu bisa jadi kaldu bubuk. Kulit telur itu bisa jadi pupuk juga. Ini yang paling kiri itu sabun cuci dari jelantah. Kemudian ya ini ada EcoBrick yang mungkin sudah pada tahu juga. Bahkan saya juga mengamankan staples ya. Staples bekas itu saya amankan juga di dalam botol UC 1000 ya supaya tidak jadi bencana ya atau tidak sampai melukai petugas lah gitu ya, termasuk tusuk sate dan sebagainya itu perhatikan ya, pecahan kaca dan sebagainya itu karena ada petugas kebersihan yang meninggal tuh gara-gara kena tusuk sate nih di Bandung. Dan sampah isoman ini juga ada, nanti filenya saya bagikan. Oke ya, ibu-ibu juga bisa mulai dengan berkebun ya, tanaman hias, menghemat air, terus kemudian berwudu dengan hanya 1 mut, menabung air hujan, hemat listrik di rumah, ya. Karena apapun itu yang kita lakukan, semua kebaikan itu adalah sedekah, ya. Jangan berpikir, Allah ini cuma 1 sedotan aja. Karena yang berpikir Allah 1 sedotan aja itu ada 8 miliar manusia. Itu kira-kira. Nah, ya setiap perbuatan baik adalah sedekah dan barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya.
Nah, mungkin kita lihat aksi kita tuh kayaknya kecil banget, semua orang menghasilkan sampah, cuman kita sendirian, nggak ada hasilnya lah gitu ya. Tapi coba kalau kita istiqomah, kita bagikan di status WhatsApp mungkin, kita bagikan ke tetangga, ke teman, dan sebagainya. Tahu-tahu ada yang ngikutin, ada yang ngikutin, ada yang ngikutin. Lama-lama yang merah juga akan terganti oleh yang hijau, insya Allah. Ya, Rasulullah itu datang sendiri dulu menjadi muslim seorang diri ya, menyebarkan Islam hanya dirinya sendiri, tapi sekarang kita lihat muslim banyak sekali. Coba kalau Rasulullah berhenti nih nggak mau dakwah, kira-kira kita mungkin yang di Indonesia juga nggak akan mendapat cahaya Islam. Jadi jangan sampai kita berhenti ya melakukan kebaikan. Kira-kira mungkin itu dulu Bu Mei, teman-teman. Mohon maaf nih kalau kepanjangan, ya semoga nggak bosan dengerin saya. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dini, kita lanjut ke tanya jawab ya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan peserta dulu, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah kami kirimkan linknya di chat ya. Baik, sebelum ada yang bertanya langsung, mungkin ya saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama, dari Ibu Elsie Santi, izin bertanya. Dulu saya sudah sempat memilah sampah, tapi untuk sampah organik belum saya olah. Belum berani composting karena takut aliran sampah organik saya lebih cepat dibanding proses composting dan akhirnya overload. Bagaimanakah kira-kira solusinya? Metode composting apa yang kira-kira tepat untuk penguraian yang lebih cepat? Makasih banyak sebelumnya Bu Deka Wardani. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sama terkait dengan menstrual pad, yang terkait dengan merek apa ya, yang model apa yang tidak tembus, sama cara membersihkan menstrual pad biar bersih seperti semula. Itu aja dulu. Ya, baik, terima kasih ya. Kalau ditanya, saya nggak mau mengompos karena saya takut nanti sisa sampah organik saya lebih banyak daripada kecepatan mengompos saya. Kalau saya justru sebaliknya gitu. Saya berpikir sebaliknya. Mendingan saya punya kompos, walaupun komposter saya ini cuma bisa menyerap 20%, 30% dari sisa dapur saya. Jadi artinya kalau dibalik secara positif, paling tidak saya tidak membuang 20% dari sampah dapur saya. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya terbalik, saya nggak mau ngompos karena takut komposter saya cepat penuh. Nah, ya sayang sekali kalau kita berpikirnya seperti itu. Jadi mendingan nggak apa-apa, walaupun kita cuma bisanya 20% gitu loh. Ya, pakai prinsip kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, melakukan sebagian itu lebih baik daripada meninggalkan semua kebaikan yang kita bisa lakukan. Gitu. Saran saya begitu. Dan saya ini percaya bahwa mengompos itu adalah sebuah proses alamiah. Ya, proses yang sudah dijamin oleh Allah. Kebayang nggak kalau kita pikirkan nih ibu-ibu semuanya? Ada nggak ciptaan Allah yang nggak bisa terurai? Hampir tidak ada, ya. Mungkin kalau kita bilang batu dan sebagainya, batu bisa melapuk, ya. Tapi kalau kita bilang overall apa yang diciptakan Allah itu memang sudah didesain untuk terurai. Sedangkan yang dibuat pabrik, yang dibuat manusia, tidak ada jaminan terurai. Ya. Nah, berarti apa? Berarti composting itu sebetulnya sudah diajarkan oleh Allah lah itu. Artinya alam itu sudah menjadi laboratorium besar, sudah menjadi apa ya istilahnya ya, ruang belajar kita untuk menyaksikan proses composting hingga tuntas gitu. Bahkan kalau kita lihat di hutan hujan tropis itu ya, hutan hujan tropis mau di mana lah gitu. Itu nggak ada manusia, ya nggak ada manusia, daun segitu banyak, tanahnya subur, siapa yang melakukan?
Nah, apakah ada petugas yang kebersihan yang kemudian ngasih EM4 ke situ? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada yang ngasih obat pengurai apa-apa, enggak ada. Itu secara alamiah sudah didesain hutan kita itu memang bisa melakukan proses penguraian atau proses composting secara mandiri lah, bisa kita bilang secara mandiri gitu ya. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi, alasan kita takut bahwa komposter kita begini begitu itu karena mindset. Kembali lagi karena mindset. Karena alam semesta ini sudah memberikan contoh bahwa apapun yang dari alam akan kembali ke alam. Apapun yang dari tanah akan kembalinya ke tanah. Jadi saya yakin bahwa sebetulnya tidak ada composting yang gagal. Yang gagal itu adalah yang nggak mau nyoba. Gitu. Karena udah dari depan udah berhenti dulu gitu kan. Jadi mendingan kita nyoba, ada salah, kita tahu salahnya, kita tahu celahnya, nah kita belajar dari situ. Gitu. Nah, saya pribadi begitu mindsetnya, pola pikirnya gitu. Ya saya pernah kok histeris, pernah komposter saya ada kecoa, pernah ada belatung jalan-jalan, pernah. Tapi menurut saya itu bagian dari proses belajar saya gitu. Kalau saya nggak mengalami itu, saya kan nggak bisa cerita ya kan. Gitu kira-kira. Jadi nggak usah khawatir sih kalau nanti memang teman-teman pengen belajar ngompos, ya mungkin diadakan lagi kelas mengompos begitu ya, atau mau belajar bareng-bareng, hanya ya silahkan ini bisa dipikirkan lagi oleh panitia nih ya. Terus kemudian tadi apakah ada komposter yang bisa mempercepat gitu ya. Nah, masalah cepat atau lambat itu sebetulnya ditentukan oleh beberapa hal. Oke. Cepat atau lambat itu salah satunya ditentukan oleh bahan apa yang dikompos. Misalkan teman-teman mau ngompos rambut nih, potongan rambut atau potongan kuku. Dibanding teman-teman mau ngompos kulit buah naga. Kira-kira mana yang lebih cepat? Kira-kira yang lebih cepat rambut apa kulit buah naga? Buah naga. Buah naga. Buah naga. Nah, itu jadi yang pertama adalah kita mesti tahu yang kita kompos ini apa. Ya. Jadi kalaupun kita bilang, "Oh, saya pengen mempercepat proses kompos." Tapi yang mau kita kompos sesuatu yang memang masa urainya lama. Ya, katakanlah kayak rambut tadi. Ya, mau dicepetin juga secepat-cepatnya nggak mungkin sehari semalam. Gitu. Ya. Sangat berbeda dengan kulit buah. Kulit buah tuh 3 hari, seminggu itu udah hitam, udah bagus dia. Jadi kita harus sadarin itu. Kedua, kemudian kalau misalkan contoh nih, kalau misalkan kulit buah naganya kita potong kecil-kecil dengan kulit buah naga yang utuh, cepetan mana nih kira-kira? Potong, Bu. Nah, kedua adalah karena ukuran, gitu. Jadi ukurannya semakin kita nih kurang kurang kerjaan gitu ya. Terus habis itu kita cacain gitu, atau lagi emosi gitu ya, lagi emosi udah dicacah aja nih komposnya gitu. Nah, kan lebih cepat nih terurainya daripada kita cemplungin yang utuh, kulit durian kita cemplungin utuh, kulit kelapa kita cemplungin utuh. Ya walaupun kita pakai katakanlah EM4 lah atau apa, kalau memang dengan kondisi kulit durian utuh, sabut kelapa utuh ya susah gitu ya. Jadi teman-teman sebetulnya mengompos itu mudah, asalkan tahu prinsip-prinsipnya. Jadi kita tuh biasanya suka suka mikirnya pelik gitu. Di awal tuh udah mikirnya pelik terhadap kompos. Padahal sebetulnya kompos tuh sistem yang sangat sederhana. Itu ya, sangat sederhana, dan kita harus percaya tuh Allah menjamin apa yang dari tanah kembali ke tanah, itu sudah pasti. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang menstrual pad ya. Menstrual pad. Gimana caranya nyucinya? Nah, nyucinya biasanya saya pakai showernya toilet tuh. Saya semprot dulu, masukkan darahnya ke
toilet ya, ke lubang WC maksudnya gitu. Terus kemudian untuk nyucinya itu saya pakai sabun batang. Ya. Mungkin teman-teman tahu lah, kayak zaman saya kecil tuh ada yang namanya sabun kodok gitu ya, bentuknya kan kayak batangan tuh. Nah itu saya sekarang juga nemu ada sabun batang itu yang saya pakai untuk nyuci. Jadi menstrual pad itu jangan dicuci deterjen. Ya, harus pakai sabun batang. Kalau nggak nemu sabun batang, cari sabun mandi yang keras. Tuh, sabun mandi yang keras tuh bisa menghilangkan noda. Gitu sih, menghilangkan noda darahnya itu. Kemudian jemurnya jangan, supaya awet, jangan diterik matahari, dalam arti dibiarkan. Karena biasanya di dalam menstrual pad itu ada lapisan waterproof-nya. Nah, kalau misalkan kita jemur panas-panas, dikhawatirkan itu rusak. Terus kemudian menstrual pad itu tidak boleh disetrika. Ya, jangan disetrika. Setiap beberapa bulan sekali bisa direndam air panas dan baking soda. Itu juga untuk perawatan. Itu sebetulnya gampang aja sih. Ya, menstrual pad itu pada dasarnya seperti kain aja, kain handuk lah yang ada beberapa lapisan gitu ya, terus dibentuk kayak pembalut gitu loh sebetulnya. Ya sama kayak ibu-ibu kalau kenal Klodi, ya Klodi itu mirip juga sebetulnya sama mens pad. Gitu sih. Oke. Tadi pertanyaan terakhir apa ya, Bumi? Model menstrual pad. Modelnya. Modelnya. Jadi menstrual pad itu kalau ibu-ibu pernah tahu, itu sebetulnya ada yang 3 macam. Jadi ada yang panty liner, ada yang regular, ada yang night. Ya sama kayak pembalut juga. Jadi kalau night itu lebih panjang, biasanya ada yang lebih tebal juga. Yang panty liner ini biasanya ukurannya lebih kecil untuk hari-hari gitu ya. Nah, saya tuh ada yang bilang, oh saya nggak berani nih nyoba mens pad. Ya sama kayak tadi ya, nggak berani nyoba kompos gitu. Saya nggak berani nyoba mens pad, nanti bocor bla 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 gitu kan. Saya selalu bilang, coba dulu di hari-hari akhir. Misalkan mensnya 7 hari. Nah, cobain di 3 hari terakhir. Ya, sambil kalibrasi lah ya, istilahnya adaptasi gitu. Baru kemudian silakan kalau udah pede tambah lagi di 4 hari terakhir, mulai tambah lagi kayak gitu caranya. Jadi bukan apa namanya langsung enggak gitu ya. Coba di terakhir-akhir tuh, kalau di terakhir-akhir kan mulai sedikit ya, jadi kita nggak kaget gitulah. Saya bahkan pakai mens pad itu waktu umroh tuh, pulang umroh tuh kan mampir ke Turki itu saya pakai mens pad loh selama traveling ya, saya jemur aja di kamar gitu ya, dan bisa itu alhamdulillah ya. Memang ya istilahnya mungkin perlu ada sedikit effort ya, tapi worth it lah gitu kira-kira. Yang nggak tembus, Bu, katanya. Yang model yang nggak tembus itu ya, yang gimana? Nanti nggak boleh nyebut merek kan ya? Kita nggak di-endorse loh. Nggak, saya biasanya cari yang soalnya saya nggak tahu jenis-jenisnya ya. Ya paling taunya merek aja. Ya saya cari yang permukaannya kayak handuk sih, kalau saya lebih senang kayak permukaannya handuk, bukan yang kayak microfiber. Ya, kalau kayak microfiber itu biasanya malah panas ya apa ya, panas lah gitu loh. Kalau yang kayak handuk itu lebih enak sih ininya, ke kulit juga enak gitu. Kadang-kadang kan ada yang orang yang iritasi ya kalau misalkan terlalu kasar kainnya. Jadi mungkin dicek aja itu pelapis atasnya tuh apa gitu. Sekarang sudah ada mens pad yang pakai bambu fiber, itu juga lebih bagus ya, dalam arti bambu fiber ini kan terurai ya, serat alam. Jadi insya Allah mens padnya itu bisa
nanti bisa dikomposkan gitu loh setelah sekian lama. Coba dicek aja. Jadi biasanya ada yang bahannya seperti handuk atau yang microfiber. Kalau saya pilih yang handuk biasanya. Nah, itu ada yang ngasih rekomendasi itu. Yang sudah pakai mungkin malah yang bisa ngasih rekomendasi. Kalau antar teman kan nggak apa-apa tuh nyebut merek. Kalau saya nggak boleh, saya narasumber nih ya, direkod lagi kan. Siap, Bu. Baik, Bu Dini, masih banyak nih pertanyaan terkait composting. Kita coba satu-satu ya. Ini ada dari Ibu Leni. Untuk ilmu composting bagi pemula bisa dilihat di mana sumbernya, Bu. Kemudian ini ada boleh ya, ini saya promo boleh. nih. Buku saya. Udah Di buku nyata. saya ada ya, buku saya mengompos di rumah itu mudah tuh bisa. Itu memang beneran mudah ya, asal dibaca loh bukunya, juga bukan cuma dibeli terus jadi sarung bantal, jangan ya. Siap, kalau memang masih ragu-ragu, artinya nggak mau beli bukunya dulu, nggak apa-apa. Di Instagram saya ada tagarnya serial mengompos. Nah, itu bisa cek, itu ada part 1, part 2, part 3, itu saya pecah-pecah menjadi beberapa part itu. Kalau mau belajar sendiri secara mandiri, serial ngompos. Atau bisa pakai tagar juga, cari komposter DK Wardani ada, atau ngompos bareng DK Wardani juga ada. Ya, kalau yang ngompos bareng DK Wardani ini biasanya adalah dari murid-murid atau peserta kelas mengompos di rumah itu mudah. Jadi mereka yang posting, terus kemudian mereka kasih tagar gitu sih. Baik, lanjut ya Bu, terkait composting nih ada lagi. Apakah sisa konsumsi dapur dan daun-daun kering dari tanaman di halaman bisa digabung ya Bu? Loh, bisa, justru harus. Bisa, justru harus. Iya, justru harus. Justru kesalahan kita itu adalah kalau kita cuma ngompos sisa makanan tok, nggak pakai unsur coklat. Itu adalah kesalahan utama. Biasanya orang mikirnya yang dikompos ya cuman bonggol sawi, ya, terus habis itu daun bayam yang jelek gitu, nggak ditambahin unsur hijau. Nah, akhirnya becek, akhirnya ada belatungnya, akhirnya bilang kalau komposterku gagal, komposterku bau dan sebagainya, karena nggak ada ilmunya memang gitu. Jadi memang harus baca dulu ilmunya. Ini gampang tapi mesti tahu prinsip dasarnya gitu loh maksudnya. Baik. Ini tadi juga ada tambahan dari Bu Mia, karena Bu Mia juga ada di ini nih. Untuk composting supaya lebih cepat prosesnya bisa menggunakan inokulan atau penambahan bakteri pengurai. Pengomposan yang biasanya butuh waktu 1-6 bulan dengan inokulan bisa dipercepat menjadi 2-3 minggu. Itu ada tambahan dari Bu Mia terkait dengan ya, mungkin bisa dicobakan nanti teman-teman. Lanjut ya Bu, ada lagi nih dari Bu Tita. Saya sudah mengompos dengan komposter bag ukuran M80L sudah setengah saat ini. Apakah aman jika dipenuhi sampai 80 liter? 80 liter ya? Atau sebaiknya bagaimana? Karena rumah saya minimalis, nggak bisa banyak-banyak wadah komposnya, Bu. Oke. Kalau kompos bag 80 liter sebetulnya mau dipenuhin itu, kalau saran saya nanti akan menyusahkan pada saat ngaduk gitu. Kalau kita 80 liter itu dipenuhin full, itu menyusahkan ketika ngaduk. Tapi kalau misalkan punya minimal 2 komposter, ya, minimal punya 2 komposter, silahkan yang 80 liter itu dipenuhin, gitu ya. Kemudian nanti yang kelihatan komposternya, kompos yang kelihatannya udah hitam-hitam, diambil sebagian, masukin ke komposter yang baru. Nah, yang komposter yang baru ini yang dijalankan. Yang 80 liter setelah penuh, didiamkan minimal tuh 2 minggu. Ya, bulat ya kata-katanya.
Enggak, Sorry. Bu, jelas, Jadi saya jelas. bilang iya. Jelas kok. Udah mulai sore jadi agak-agak redup misalnya. Ya agak lola jadinya lah. Jadi kan tadi 80 liter nih ya, punya 80 liter. Nah 80 liter kalau mau dipenuhin boleh, dalam arti kalau dipenuhin itu harus kita diamkan sampai masa panennya. Jangan diisi terus, diisi terus, diisi terus gitu. Nanti susah ngaduknya. Jadi mendingan di full, kalau udah di full diemin. Nah, kalau didiemin kan kita nggak bisa ngompos lagi. Nah, makanya saya sarankan setiap rumah itu sebetulnya gerakannya bukan satu rumah satu komposter. Satu rumah minimal 2 komposter. Karena apa? Kalau yang satunya lagi istirahat mau panen, satunya yang dioperasikan. Betul. Kebayang ya? Kebayang, Bu, kebayang. Nah, jadi Minimal minimal 2 ya. punya 2 komposter, yang satu istirahat, yang satu yang jalan, jadi yang aktif gitu, yang satu disuruh ini dulu, liburan dulu gitu. Baik, lanjut sedikit Bu tentang Ya, ya. mengompos. Satu lagi pertanyaan yang mengompos. Saya masih belajar mengompos, tapi belum semua masuk komposter karena info yang saya dapat untuk tahap awal baru daun-daun kering, sisa potongan sayur, kulit buah, kotoran hewan. Mana nih tadi? Untuk sisa makanan saya belum berani memasukkan ke komposter. Apakah boleh langsung dicampurkan? Saya juga ingin membuat biopori tapi tidak ada lahan karena semua tertutup semen. Apakah bisa, Bu? Ya. Bisa dicampurkan. Sebetulnya sisa makanan itu tidak masalah karena sisa makanan juga organik gitu. Tapi ketika kita memasukkan sisa makanan, nah mungkin nanti bisa cek di Instagram saya ya, hashtagnya perlakuan harian. Perlakuan harian. Itu udah ada videonya. Jadi gimana cara saya memasukkan setiap hari itu ada videonya. Ketika saya memasukkan sisa makanan itu satu botol lagi, satu baskom, sisa makanan misalkan satu baskom nih, ya, langsung saya tuang unsur coklatnya 2 baskom, gitu caranya. Nah, memang kelihatannya akan cepat penuh, kelihatannya, tapi sebetulnya setiap hari mereka kan aktif, jadi nanti akan susut, gitu. Jadi akan susut. Unsur coklat ini manfaatnya banyak. Teman-teman yang takut komposnya bau, komposnya becek dan sebagainya itu karena kekurangan unsur coklat, ya. Jadi cairannya nggak diserap, baunya nggak diserap, ya. Gunanya unsur coklat itu adalah untuk mencegah atau apa ya? Ya bagian yang nyerap kelebihan cairannya, yang bagian mengikat baunya kayak gitu. Ya, karena unsur coklat itu mengandung elemen C ya, karbon. Sedangkan sisa makanan, daun basah misalkan, sayur, buah itu unsurnya nitrogen, N. Nah, gitu. Reaksi dalam komposter itu sebetulnya terjadi reaksi kimia. Ya, ada fermentasi. Makanya ada komposter itu hangat, ya. Ada komposter itu ada baunya, komposter itu ada uap airnya, itu karena ada terjadi reaksi kimia di dalam sana gitu. Ada reaksi kimia dan ada reaksi dekomposisi. Nah, kalau kita tambahkan unsur C, itu dia akan ya istilahnya mengurangi lah potensi dari pupuk cair organiknya atau yang kita biasa sebut sebagai lindi itu ya. Kalau saya nyebutnya pupuk organik cair lah. Oke, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Baik, Bu. Tadi yang terkait biopori gimana, Bu? Oh iya, kalau biopori ya? Bisa nggak kalau semen semua? Ya bisa, didodol. Ya paling dialokasikan lah 30 kali 30 gitu ya, satu tegel aja gitu. Itu untuk dilubangin pakai pelubang bor tanah namanya, bor tanah. Karena sebetulnya lubang biopori itu ukuran diameternya itu maksimal hanya 15 cm. Ya, 10 sampai 15 cm itu ukuran
diameter biopori. Jadi kalau mau merelakan semennya dibongkar, itu sebetulnya satu ukuran tegel itu udah cukup. Nah, nanti yang bolong tadi, atasnya itu ditutup sama roster. Teman-teman tahu roster nggak? Roster tuh angin-angin tuh loh. Iya, tadi ada di gambar slide-nya Bu Bata yang Dini ada tadi. kerawangannya, itu namanya roster. Iya, iya. Cek Bu Dini. Oh iya, ada di gambar saya. Nah, itu Iya. penutup saya tuh kayak gitu. Penutup saya seperti itu gitu. Jadi kalau ya ukurannya lubang bioporinya itu lebih kecil daripada rosternya di dalamnya ya. Gitu. Seukuran ini aja kok. Lubang biopori itu paling lingkarannya segini. Nah, dalamnya kalau saya dalamnya tergantung tanah kita nih sekeras apa gitu. Kalau tanah kita tuh cukup mudah dilubangi ya mau 80 cm boleh. Tapi saya sendiri di rumah tuh cuman bisa 50 cm karena apa? Karena dulu tanah uruk di sini, urukan. Jadi mentok di 50 cm. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah juga sebetulnya. Baik. Baik, gitu ya Bu Upi ya. Baik, tadi masih ada 2 pertanyaan lagi, masih ada waktu insya Allah ya Bu Dini, 3 menit. Ini nyambung nih. Nyambung ini sebenarnya 2 pertanyaan ini. Yang satu Rajin nih ternyata, rajin ngompos nih ternyata ya. Kalau yang satu pembeli online, yang satu penjual online nih Bu, nyambung. Oh ya, tektokan aja, tinggal tektokan, tinggal ngobrol berdua ya. Gini, yang pembeli online gimana caranya biar menyikapi sampah pembelian online, karena sejak pandemi mengurangi keluar rumah, belanja lebih nyaman secara online. Selama ini akhirnya sampah anorganik disetor ke jasa penjemputan sampah, namun tetap mengganjal karena jumlahnya lumayan banyak. Itu yang dari Bu Mekarania Fuadi, itu pembeli. Nah, ini kalau yang dari penjualnya ini Bu Rea. Bu, saya jualan online untuk pengiriman karena menggunakan ekspedisi jadi untuk membungkusnya agar aman menggunakan kantong plastik kemudian dilakban. Selain plastik bisa menggunakan apa ya, Bu? Oke. Ya, itu, Bu. Saya jawab dulu yang terakhir, yang penjual ya. Penjual. Yang penjual online bisa cek di Instagram saya, ada packingan minim sampah atau pengemasan minim sampah atau pesan hijau. Ya, tinggal dicek aja. Ya, packing minim sampah, pengiriman minim sampah, pengemasan minim sampah. Itu udah banyak itu saya tulis di situ ya. Jadi dan langsung kelihatan nanti contohnya. Jadi sebenarnya sekarang itu udah ada selotip yang bukan plastik. Jadi ada namanya gum tape. Nah, itu dari kertas tinggal dikasih air, jadi modelnya kayak perangko gitu, perangko panjang gitu. Jadi tinggal diairin, nanti ditempel. Atau teman-teman bisa juga pakai lem kanji. Nah, saya juga pernah tuh pakai lem ya kayak apa tuh takol, glukol kah apa tuh namanya ya. Lem kita masa kecil itu yang putih. Nah, itu biasanya saya pakai untuk ngelem, terus kertasnya ambil aja dari kalender buat nutup ininya, nutup sambungannya itu pakai kalender biasanya saya. Kalau kalender bekas itu kan cukup tebal. Nah, dan kemudian sebenarnya tips yang lain adalah kirimnya pilih ekspedisi. Nah, ini boleh nyebut ekspedisi apa enggak ini? Enggak boleh ya. Jadi memang ada ekspedisi yang SOP-nya pakai plastik. Gitu. Ada ekspedisi yang SOP-nya pakai plastik. Di approach dulu pakai apa? Pakai MOU, pakai bermaterai dia baru bisa gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang dia tidak SOP-nya tidak pakai plastik. Jadi memang dia kirim apa adanya dari konsumen ya, dari seller gitu. Nah, saya biasanya pilih yang itu, yang tidak ber-SOP harus pakai plastik gitu. Memang bukan jasa pengiriman yang terkenal, tapi so far aman. Jadi ya tinggal kita cari-cari alternatifnya aja. Ya, pengganti bubble wrap juga ada, tinggal hashtag pengganti bubble wrap, cari pengganti bubble wrap. Ya. Kalau misalnya yang pakai kain goodie bag itu Bu, tapi terus di strapless itu gimana Bu? Sebetulnya gini, kalau
Kalau mau pakai apapun, teman-teman mau pakai apapun, kasih pesan hijau. Jadi teman-teman komunikasi lah paling nggak dengan konsumen. Saya kirimnya pakai ini. Mohon nanti gunakan kembali. Jika tidak bisa digunakan kembali, mohon dipilah dan diserahkan ke lembaga pengelola atau daur ulang. Ini adalah sebuah komunikasi kelihatannya simpel. Tapi kalau kita secara kontinu melakukan ini adalah menjadi sebuah edukasi. Ya, di invoice kita ingatkan. Kemudian kita kasih stempel di apa namanya ya, di paketnya itu dikasih stempel. Mohon reuse dan recycle misalkan. Nanti lama-lama orang akan notice ya. Notice itu apa? Teringat ya. Nah, gitu. Oh, kalau sama Mbak itu pasti dicerewetin. Oh, kayak gitu ya. Jadi ingat ya. Oh, cok nang kono wis belanjanya ke tempat yang lain. Enggak. Ya, insya Allah enggak lah ya. Ada rezeki kalau ini. Kalau rezekinya dari Allah enggak. Ya, insya Allah. Sebetulnya kita ya melakukan langkah-langkah antisipatif lah ya. Kalaupun misalkan di luar kendali kita terjadi hal-hal yang lain, itu ya sudah diikhlaskan gitu. Kalau saya begitu. Jadi yang di lingkaran kontrol kita itu bisa optimal, ya kita optimalkan aja. Udah. Baik. Gitu intinya. Satu pertanyaan yang terakhir tadi Bu, pembelian online. Kalau pembeli yang pertama yaitu pikir sebelum beli. Nah, pikir sebelum beli itu yang penting dulu. Cegah beneran dulu ya nggak Bu nih ya. mau beli? Ya, gitu. Beneran nggak nih mau beli? Ada nggak nih kalau beli gini di Kota Malang nih, misalkan gitu ya. Jadi saya cari seller terdekat. Seller yang terdekat. Ini kalau misalkan seller terdekat nih, katakanlah saya approach ke suami, bisa nggak kita jemput gitu misalkan. Ya, atau belanja ke istilahnya belanja ke tetangga, belanja ke warung tetangga itu dalam artian kalau saya punya teman yang jual itu, gitu ya, teman saya nih jualan ayam ungkep nih, itu dia pinter bikin ayam ungkep, tapi ada yang teman saya yang lain atau seller lain lah atau GoFood yang lain tuh ada juga yang jualan ungkep tapi vakum, di vakum ya, plastik vakum. Nah, saya akan pilih teman saya yang saya bisa WA tanpa harus lewat marketplace. Karena apa? Kalau di WA kita bisa bilang, aduh nanti pinjem wadahmu dulu ya, atau tak ampiri aja deh. Kalau aku pas ke sana tak ampiri. Gitu. Tak ampiri itu saya mampir lah gitu sambil silaturahmi. Nanti saya ambil. Nah, gitu. Jadi memang kalau dalam dalam praktek jual beli kalau yang saya rasakan ketika saya menjadi praktisi zero waste itu ketika saya jual beli ya justru secara sosial makin akrab gitu. Saya nggak memburu ya contohnya seseorang itu jadi tidak memburu laku banyak terjual banyak, tetapi juga keberkahannya bagaimana secara sosial jadi berinteraksi sama penjual pembeli. Kita membentuk komunitas-komunitas gitu. Sebetulnya itu yang kita cita-citakan gitu. Kita berjejaring. Jadi saya tahu teman saya jual itu, yang ini jual pizza, yang itu jual ayam laos, yang ini jual jajan pasar. Saya kalau mau beli ke situ aja dan sebagainya. Gitu sih. Dan yang penting nggak gelap mata ya. Berarti ya, mumpung tanggal muda gitu ya. 99 Bu, 99. Nah, Black Friday gitu ya. Waduh itu. Mendingan matikan HP aja kalau tanggal segitu. Tapi ya ingatlah teman-teman ya bahwa kan tadi ya seperti yang di slide juga bahwa kita ini kan ada hisapnya ya masing-masing barang juga ya. Dalam artian jangan sampai kita beli terus nggak kepake dan terus terbengkalai dan sebagainya gitu loh. Beneran kalau memang itu sesuatu yang kita butuhkan barulah kita putuskan untuk beli ya. Dan yang sekarang yang ibu-ibu godaannya yang paling dahsyat kan sekarang yang home decor nih ya.
yang dapur-dapur estetik nih. Nah, itu yang gampang bikin kita check out. Apa tuh, toples bumbu lah, terus apa lagi tuh? Ya, sutil-sutil, sutil, irus, dan sebagainya itu kita kan jadi gampang tuh. Padahal di rumah masih ada, walaupun gupil-gupil dikit ya, masih bisa dipakai itu sebetulnya. Ya, Nah, yang bisa ketawa ini pasti dipikirkan orang dulu. Jawa, loh. Yang ketawa ini pasti orang Jawa juga ini. Yang nggak ketawa pasti roaming. Orang Jakarta, Bu, rata-rata. Yang lain roaming Baik. pasti ya. Maaf ya. Baik. Alhamdulillah ya Bu Dini, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara ya, Masya Allah ya. Mbak Saya Mai banyak sebenarnya banget mau ini ketawa kesentilnya. juga tuh sebetulnya. Saya banyak kesentilnya Bu, benar. Ya Masya Allah ya, Alhamdulillah tercerahkan, mudah-mudahan bisa istiqomah ya kata Bu Dini tadi ya, nggak cuman Ya, amin. 3 itu ya Bu, 3 Kayak Iya, Masya Allah. Sebelum kita tutup acara, ada challenge yang tadi surprise ya, ada surprise yang akan kita sampaikan di akhir acara, yaitu berupa challenge. Ya, baik. Di layar screen sudah ada ya, Zero Waste Challenge. Kajian Asalam bersama Bu Deka Wardani, kategorinya membuat kompos dan belanja dengan wadah sendiri. Jadi, Ibu-ibu, ini kategori challenge-nya, syarat dan ketentuannya, peserta mengunggah foto kolase atau video beserta narasi di Instagram pribadi, kemudian follow IG kajian @kajian_asalam dan @dekawardani, tag akun Asalam dan Ibu Deka Wardani, kemudian sertakan hashtag berikut, kajian Asalam Zero Waste Challenge, belajar Zero Waste, Sekolah Alam Indonesia Cipedak. Itu hashtagnya. Kemudian masing-masing kategori akan dipilih satu pemenang dan mendapatkan hadiah menarik. Pemenang diumumkan 1 minggu kemudian. Keterangan lebih lanjut akan diinfokan via sosmed kajian Asalam. Begitu ya Ibu-ibu semua, challenge-nya yang insya Allah berhadiah. Hadiahnya menarik. Silakan Ibu-ibu posting di Instagramnya masing-masing tentang membuat kompos dan belanja dengan wadah sendiri. Baik, itu saja challenge-nya. Mudah-mudahan ini sebagai follow up ya dari kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ini jadi langkah kecil kita yang bisa jadi tadi mau mulai dari mana ya? Ya ini mudah-mudahan ini jadi mulainya kita gitu ya. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada sertifikat pemateri Bu Deka Wardani. Penyerahannya lewat screen ya Bu. Jadi ini minim sampah, minim sampah. malah senang yang begini, biar nggak nambah-nambahin home decor nih. Nambahin home decor kalau sertifikatnya dikirim. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran kepada Ibu Deka Wardani atas partisipasinya sebagai narasumber dalam kajian Asalam Rahasia Zero Waste Tanpa Ribet. Ketuanya ada Ibu Haryanti Retno yang juga hadir di sini dan Prinsipal SAI Cipedak Ibu Endah Mawarti STP. Baik, alhamdulillah sudah azan ya Ibu-ibu semua di sini di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Dini tadi, Bu Deka Wardani, senantiasa bisa kita ambil hikmahnya, kita petik, kemudian kita amalkan pastinya ya. Dan tadi apalagi dimotivasi dengan challenge-nya, mudah-mudahan membuat kita semakin bersemangat lagi ya. Walaupun tanpa challenge pun apalagi ya, mudah-mudahan lebih bersemangat lagi. Baik, kita tutup kajian Asalam kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin dari saya pembicara dan seluruh panitia dari kajian Asalam. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kajian Asalam berikutnya ya Ibu-ibu. Bu Dini, jazakillah khair. Terima kasih Bu Dini. Mbak Mai. Assalamualaikum. Mai mau foto dulu ya. Oh iya, Masya Allah. Ada aja tinggal ya. Kita foto dulu ya Ibu-ibu yang bisa on kamera, silakan. Baik Mas, silakan dihitung. Ada berapa slide?
duluan. Kayaknya udah ada yang live. Bentar ya ibu-ibu ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide satu lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah Mbak Mei. Baik, jazakallah semuanya. Afwan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Jazakillah khair Bu Amin. Dini. Bu Dani. Lagi. Jazakallah khair.